Terima kasih Bapa, kembali kami datang di hadapan-Mu dan kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Kami mau naikkan syukur kami pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang memelukku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar, seperti fajar pagi hari, tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sekali lagi dengan lembut. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kami tahu kasih-Mu, Yesus. Kami bersyukur
dalam hidup kami. Tak ada yang lain, tak ada yang lain, hanya Engkau saja, hanya Engkau Tuhan. Kami pegang janji firman-Mu, sebab firman-Mu ya dan amin. Terima kasih Tuhan. Kami bangga kami boleh mengenal Allah seperti Engkau. Kami bangga kami punya Bapa yang begitu mengasihi kami. Kasih-Mu cukup dalam kehidupan kami. Anugerah-Mu cukup buat kami Tuhan. Tidak ada yang lain yang kami ingini selain daripada Engkau, selain daripada kasih-Mu Tuhan. Namanya Syakabalarana, Kirana namanya Syakabalarana. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Bersama-sama katakan, angkat suara katakan, janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak berdampak dalam kasih-Mu. Dan kami tahu, dan ku tak berdampak dalam kasih-Mu, dan ku tak bertambah dalam kasih-Mu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, puji Tuhan. Berkat damai sejahtera Allah terus tinggal dalam hidup kita sampai hari ini. Kita masih hidup dipimpin dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Saudaraku yang terkasih, kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup oleh Roh Kudus. Kalau kita mencermati tema tahunan bahwa berbicara tentang Roh Kudus, dan Roh Kudus. Tentunya ini membawa kita bagaimana kita hidup dalam pimpinan dan tuntunan Roh Kudus. Coba kita akan membuka di dalam Galatia pasal 5 ayat 16. Ini adalah fakta kehidupan yang terjadi dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Galatia pasal 5 ayat 16, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sekali lagi, maksudku ialah hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging.
Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk kita hidup secara roh. Tapi kenyataannya kita hidup dalam dua dimensi. Yang pertama adalah dimensi jasmani kita atau hidup kedagingan kita. Dan yang kedua, hidup kerohanian kita atau hidup secara roh. Ini kenyataan saudara. Kan kita masih ada di dunia nih. Kita punya yang namanya daging. Dan sebagai anak-anak Tuhan, ada roh Allah di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menyingkapi, menjalani kehidupan ini. Karena faktanya kita masih berada di dalam dunia. Banyak orang percaya bingung. Apakah aku harus menuruti roh ataukah aku harus menuruti daging? Banyak orang katakan gak mungkin kita masih ada di dunia hidup secara roh. Saudaraku, ada kenyataan yang akan saya sampaikan kepada saudara. Perbedaan hidup secara daging dan juga hidup secara roh. Hidup secara daging atau secara jasmani, ambil satu contoh saudara. Ketika kita disakiti, yang muncul adalah kekecewaan dalam hati kita. Atau kalau dibalik saudara, kita masih bisa merasakan kecewa ketika kita disakiti. Benar nggak saudara? Jujur aja, kalau saudara disakiti oleh seseorang, yang terjadi adalah apa? Saudara kecewa dengan orang itu. Oh, yang kita harapkan dia bisa tetap baik sama kita. Ternyata apa saudara? Menyakiti kita. Yang terjadi adalah kekecewaan. Ini jasmani saudara. Jasmani berbicara kita masih bisa merasakan kecewa ketika disakiti. Tapi apa yang roh katakan? Roh katakan adalah mengampuni atau kita bisa mengampuni ketika kita disakiti. Beda enggak saudara? Beda. Tapi bisa enggak kita melakukan itu? Bisa. Tidak ada yang enggak mungkin bersama Tuhan. Tuhan memampukan kita. Sekali lagi, kalau dunia saudara menyakiti kita, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita hidup di dalam roh, sekalipun kita disakiti, kita masih bisa mengampuni. Itu bedanya saudara. Orang yang hidup secara kedagingan dan orang yang hidup secara roh. Yang kedua saudara, ada juga satu yang membawa saudara untuk bisa memahami bagaimana atau apa bedanya hidup secara roh dan secara daging. Hidup secara roh jelas dipimpin oleh Tuhan dan bersifat kekal. Sekali lagi saudara bisa renungkan perkataan saya. Hidup secara roh dipimpin oleh Tuhan dan bersifat kekal. Tetapi hidup secara kedagingan tentunya dipimpin oleh diri kita sendiri dan bersifat sementara. Itu kenyataan yang terjadi saudara. Kalau kita mau hidup secara roh, tentu Tuhan yang memimpin hidup kita. Membawa kita kepada kekekalan. Tapi kalau kita hidup secara daging, yang memimpin diri kita adalah kita sendiri, ego kita, perasaan kita, kemauan kita, kehendak kita, segala sesuatu berbicara tentang kita atau diri sendiri. Dan menuju kepada apa? Ketidakkekalan atau sementara. Saudara, lalu bagaimana kita menyingkapin semua ini? Cara hidup menurut roh, atau kita bisa mengalahkan kedagingan kita, ada dua hal yang saya catat di dalam firman Tuhan. Cara hidup menurut roh dan melawan atau mengalahkan kedagingan. Yang pertama saudara, Galatia pasal 5 ayat 18. Galatia pasal 5 ayat 18. Dikatakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu, apa saudara? Memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kunci yang pertama untuk kita bisa hidup secara roh adalah apa? Memberikan diri kita, saudara. Memberikan diri kita. Sebab saya katakan bahwa Roh Kudus itu pribadi yang lembut.
Roh Kudus gak akan memaksa kita untuk kita hidup menurut Dia, menurut kehendaknya. Kalau kita tidak pernah memberikan diri kita, atau kita mempersilahkan Roh Kudus ada di dalam hidup kita, atau kita gak pernah mempersilahkan Roh Kudus memimpin hidup kita, maka Roh Kudus tidak akan pernah bekerja dalam hidup kita. Kalau kita mau hidup secara roh, saudara, tidak menuruti keinginan daging, ya berikan dirimu untuk dipimpin oleh roh. Memang gak mudah, saudara, mengesampingkan ego kita dan mempersilahkan Roh Kudus yang ambil peranan dalam hidup kita ini gak mudah. Kalau saudara tidak benar-benar memiliki penyerahan yang sungguh di hadapan Tuhan. Banyak orang masih mempertahankan egonya, saudara. Banyak orang masih lebih mengandalkan kekuatannya daripada dia harus menyerahkan, memberikan hidupnya untuk dipimpin Roh Kudus. Hari ini, saudara, Tuhan mau katakan, berikan hidupmu, maka aku akan bekerja bagi engkau. Berikan hidupmu, maka Roh Kudus yang akan memimpin engkau. Sekali lagi, akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Kuncinya adalah, saudara, memberikan dirimu dipimpin oleh Roh. Sudah siapkan saudara memberikan hidup saudara kepada Tuhan? Ada banyak orang Kristen, mereka datang ke gereja, mereka beribadah, hanya melakukan kewajiban sebagai orang Kristen. Tidak banyak yang berani katakan, Tuhan, ini hidupku. Tuhan, ini hidupku. Ku persembahkan bagimu. Saudara, kalau saudara sudah mempersembahkan hidup saudara, memberikan hidup saudara kepada Tuhan, maka yang saudara lakukan adalah saudara akan menurut setiap apa yang Tuhan katakan dalam hidup Anda. Mungkin gak sesuai dengan keinginan kita, mungkin gak selaras dengan pikiran kita, mungkin terjadi penolakan dengan apa yang kita mau. Tetapi kalau saudara sudah katakan, aku memberikan hidupku untuk dipimpin oleh Roh, mau tidak mau saudara, saudara harus berjalan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Memberikan diri kepada Tuhan artinya apa, saudara? Menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Menyerahkan sepenuh hidup kita kepada Tuhan. Yang jelas daging akan menolak, saudara. Yang jelas daging akan menolak. Tetapi setiap orang yang sudah menyerahkan hidupnya dipimpin oleh Roh, maka dia akan lebih fokus menurut kepada Roh. Yang pertama, saudara, berikan dirimu kepada Tuhan untuk dipimpin oleh Roh Kudus. Yang kedua, saudara, secara cepat saya mau katakan, ketika keinginan daging itu bekerja dalam hidup kita dan bertentangan dengan keinginan roh kita, yang harus kita lakukan adalah Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-7 dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sekali lagi, tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis. Kalau saudara sudah menyerahkan hidup saudara di bawah pimpinan Tuhan, gak berhenti sampai di situ, saudara. Apakah kemudian tidak ada lagi godaan-godaan untuk kita hidup dalam kedagingan? Tidak, masih ada. Satu hal lagi yang harus kita lakukan adalah lawanlah iblis. Saudara jangan mau hidup dalam intimidasi iblis, saudara, atau dalam tekanan-tekanan iblis. Apa yang iblis katakan, apa yang iblis sedang tuduhkan kepada saudara. Tetapi firman Allah, kalau engkau sudah menyerahkan hidupmu, bagian berikutnya yang harus engkau lakukan dan engkau kerjakan adalah lawan iblis.
ketika iblis mulai berusaha untuk menjatuhkan engkau, ketika iblis mulai mempengaruhi engkau hidup dalam kedaginganmu, karena situasi dan kondisi yang terjadi dalam hidupmu, karena lingkungan sekitarmu, lawan iblis. Saudara harus berani katakan bahwa iblis, engkau gak berkuasa atas hidupku, karena hidupku sudah aku serahkan kepada Tuhan. Hari ini saudara, miliki keberanian untuk engkau memperkatakan firman Tuhan. Sebab kuasa iblis hanya bisa dipatahkan dengan kuasa perkataan firman Tuhan. Saudara, jangan takut terhadap apapun yang terjadi dalam hidupmu. Jangan pernah gentar menghadapi apapun yang terjadi dalam hidupmu yang menghalang-halangi engkau untuk engkau hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ketika iblis mulai berusaha untuk menggoyahkan keyakinanmu untuk engkau hidup benar di hadapan Tuhan, lawan. Katakan bahwa hai iblis, engkau enggak berkuasa atas hidupmu. Ketika serangan itu mulai datang, engkau perlu kekuatan yang dari Tuhan. Kalau hidupmu sudah dipimpin oleh Roh Kudus, maka kekuatan Tuhan mengalir atas engkau. Engkau mempunyai kuasa, engkau mempunyai otoritas untuk engkau melawan iblis. Jangan pernah takut Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu dalam pimpinan Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bekerja. Biarkan Tuhan yang akan menunjukkan kuasanya dalam hidupmu. Dan kau akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Sebab firman Allah katakan kita ini lebih dari pemenang. Orang yang lebih dari pemenang adalah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, maka kuasa Tuhan mengalir atas hidupnya. Dan kuasa itu yang menjadikan dia selalu menang dalam menghadapi apapun juga. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, kita melawan iblis. Tetapi kita melawan kuasa iblis dengan kekuatan kuasa yang dari Tuhan. Maka kemenangan besar akan terjadi dalam hidup kita. Kita enggak jadi orang Kristen yang jatuh bangun dalam dosa, saudara. Karena apa? Ada kekuatan Tuhan mengalir dalam hidup kita. Ada kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita, yang memampukan kita untuk kita boleh setia kepada Tuhan. Yang memampukan kita untuk kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang memampukan kita mengalami kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Pagi hari ini, miliki kemenangan yang dari Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan lihat Tuhan membawa engkau pada rancangan kemuliaannya. Dan iblis tidak berkuasa atas hidupmu. Saudara, nikmati berkat Tuhan dengan hidup dalam pimpinan tuntunan Roh Kudus. Mari kita akan sama-sama berdoa mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa kami Tuhan mulai hari ini dan seterusnya, kami mau menyerahkan hidup kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami. Dan kami mau hidup sesuai dengan apa yang Engkau mau. Dan kami akan melihat kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Mujizat-Mu bekerja dalam hidup kami. Kedahsyatan-Mu Tuhan nyata dalam hidup kami. Kemenangan demi kemenangan Kau berikan atas hidup kami. Karena iblis tidak berkuasa lagi atas hidup kami. Engkau yang berkuasa ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap umat-Mu dimanapun berada. Berkati setiap umat Tuhan. Untuk mereka boleh hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Damai sejahtera Allah mengalir. Kekuatan Tuhan mengalir. Memampukan, menyucikan, menguduskan setiap umat-Mu dimanapun berada. Tuhan memberkati setiap keluarga demi keluarga yang ada. Tuhan berkati mereka semua. Dan kami akan melihat kemuliaan Allah terjadi atas setiap umat Tuhan yang sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya di bawah pimpinan dan tuntunan-Mu ya Bapa. Terima kasih. Biar sepanjang hari ini berkat damai sejahtera Allah mengalir atas engkau. Kebaikan Allah, kesuksesan, keberhasilan akan menjadi bagian dalam hidupmu. Dan kau akan melihat kedahsyatan Allah mengalir atas hidupmu. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.